Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi masa khidmat 2018-2023 di bawah kepemimpinan Roy Surya Kiai Haji Zainullah Marwan dan Ketua Tanfidiyah Haji Muhammad Ali Maki Zaini melakukan kerja-kerja nyata di segala bidang. Banjir bandang yang melanda masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru pada 22 Juli 2018 langsung direspon cepat PCNU Banyuwangi. Sumbangsih PCNU Banyuwangi bersama seluruh jajaran ranting, MWC, Badan Otonom langsung menggalang kegiatan seperti kegiatan roan, gotong royong, bantuan pangan dan kebutuhan logistik lainnya. Hanya berselang sebulan setelah resmi dilantik, PCNU Banyuwangi juga melengkapi susunan kepengurusan lembaga di tingkat cabang dan melakukan pelantikan bersamaan dengan musyawarah kerja cabang serta madrasah kader Nahdlatul Ulama bertempat di Pondok Pesantren Nurul Abror Robaniyin, Desa Alas Buluh, Kecamatan Wongsorjo. Di bidang kesehatan, keberadaan rumah sakit NU juga terus dioptimalkan. PCNU meluncurkan kartu sehat bagi guru-guru di bawah Lembaga Naungan Pendidikan Ma'arif. Bagi pemegang kartu sehat akan mendapatkan fasilitas kamar VIP. Kesehatan warga NU terus ditingkatkan melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKKNU, memberikan bantuan berkat NU, juga melalui program PCNU Ngunduh Putu, yakni pemberian asupan gizi bagi ibu hamil dan fasilitas melahirkan gratis di rumah sakit NU. Sedikitnya sudah ada 50 ibu hamil yang melahirkan dan mendapatkan nama bayi langsung dari kiai-kiai NU. Di bidang pendidikan, PCNU memberikan pembinaan guru dan karyawan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. PCNU Banyuwangi juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi IAI Ibrahimi Genteng, Stikom, dan Staidu guna memberikan beasiswa kepada warga NU yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Peran Lembaga Pendidikan Ma'arif NU juga terus dioptimalkan. Sejumlah program LP Ma'arif, yakni menggratiskan pengurusan SK Guru Ma'arif, menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Guru Ma'arif NU, pengurusan izin usaha mikro dan kecil bagi Guru Ma'arif yang memiliki usaha mikro kecil bermodal di bawah 50 juta rupiah. PCLP Ma'arif juga membentuk pengurus dan pelatih untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Badan Penelitian Pengembangan LP Ma'arif NU. Tidak itu saja, bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra, meningkatkan kualifikasi akademik guru dan tenaga pendidikan Ma'arif NU. PCLP Ma'arif juga melakukan pendampingan pengurus pajak IPPT, IMB, dan perizinan lainnya yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam mendapatkan legalitasnya. Tingginya jumlah warga NU yang belum memiliki administrasi pernikahan berupa akta nikah, kartu keluarga, dan akta lahir juga menjadi perhatian PCNU Banyuwangi dengan menggelar sidang itsbat nikah terpadu, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Acara bertajuk PCNU Ngunduh Mantu ini diselenggarakan di Kecamatan Songgon, Sempu, Kalipuro, dan Wongsorjo. Sementara itu, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU juga ikut membantu mempermudah layanan administrasi kependudukan dalam program NU Melayani, yakni jemput bola layanan KTP, KK, akte kelahiran, dan KIA, bekerja sama dengan Dispenduk dan 21 kecamatan di Banyuwangi. Bidang pengkaderan juga menjadi fokus pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan menggelar madrasah kader bagi pengurus MWC NU bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-Aqsa. Puncaknya, PCNU melaksanakan MKNU Akbar yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Nurut Taqwa Cemoro, Balak Songgon, dibuka langsung oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Syahid Agil Syiraj dan berhasil menelurkan 1.200 kader dari seluruh pengurus ranting MWC yang dibaiat langsung oleh Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar.
Proses pengkaderan tidak hanya pada internal pengurus, para kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa Kader NU juga ikut menjadi sasaran pengkaderan yang diikuti oleh 104 kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi bertempat di perkebunan Kendeng Lembu Glenmore, Banyuwangi. Pentingnya penanaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejak dini khususnya di kalangan pondok pesantren diwujudkan dalam program kegiatan Kemah Santri. Para santri mendapatkan wawasan kebangsaan Aswaja selama 2 hari di bumi perkemahan wisata Pinusonggon. Sejumlah kejadian bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan juga tidak luput dari perhatian PCNU Banyuwangi. Musim kemarau yang berakibat terhadap kebakaran lahan hutan di Gunung Ijen, serta kekeringan yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi warga di Kecamatan Wongsorjo juga tidak luput dari perhatian PCNU Banyuwangi. Upaya pemadaman api di lokasi kebakaran lahan hutan dan pengiriman air bersih di lokasi kekeringan juga telah dilaksanakan guna membantu meringankan beban warga di lokasi bencana. Di bidang seni budaya, PCNU Banyuwangi menyajikan seni lawak yang dikemas dalam politik dalam dagelan dengan dihibur pelawak asal Banyuwangi, Janakim, PI, Kentus, dan Memet. Tidak itu saja, kontingen PCNU Banyuwangi juga berhasil meraih penyaji terbaik dalam ajang Duta Seni dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2019 di PWNU Jawa Timur. Sebagai wujud penghormatan kepada para pengurus Nahdlatul Ulama terdahulu, PCNU Banyuwangi juga menggelar Haul Sesepuh NU. Evaluasi pelaksanaan program dibahas dalam rapat pleno akbar bersama pengurus PC lembaga, badan otonom, dan MWCNU se-Kabupaten Banyuwangi. Sebagai bentuk komitmen dan penghargaan kepada MWCNU, PCNU Banyuwangi juga menyerahkan bantuan 5 unit mobil operasional kepada 5 MWCNU, yakni MWCNU Wongsorjo, Kabat, Celuring, Purwoharjo, dan Kalibaru. Peringatan Harlah NU pada 31 Januari juga diwarnai dengan lomba nyanyi lagu anak yang diikuti oleh 1.800 anak TK PAUD di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sekaligus launching koin Muktamar NU. 2 perguruan silat, Pagar Nusa dan Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT bergabung menjadi satu ikatan keluarga dalam ikrar rukun sampai anak turun. Ikrar 2 perguruan silat ini digelar di lapangan Kedayunan, Kecamatan Kabat. Jagat sepak bola bumi Belambangan mengalami sejarah baru. Dualisme kepengurusan Persewangi akhirnya melebur menjadi satu. Persewangi 1970 besutan Samidi Jos Rudi dan Persewangi Indonesia pimpinan Hari Wijaya sepakat menjadi satu. Istilah dualisme kepengurusan Persewangi itu melebur di kantor PCNU Banyuwangi. Wabah virus corona juga menjadi perhatian PCNU Banyuwangi dengan ikut mencegah penyebaran dan penularan virus corona dengan membagikan masker, penyemprotan disinfektan ke 11.000 titik, dan membagikan paket sembako kepada warga terdampak virus corona. Yang terbaru, PCNU juga memfasilitasi rapid test gratis bagi 200 pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi. Hal itu dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan para pengasuh pondok pesantren di tengah pandemi wabah virus corona sebelum menerima kedatangan para santri. Puluhan pendeta dari sejumlah gereja di Banyuwangi yang tergabung dalam Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK bersilaturahim di kantor PCNU Banyuwangi. Silaturahmi antar pemuka agama tersebut juga menelurkan beberapa pernyataan bersama, terutama soal penanganan pandemi COVID-19 yang membutuhkan kesungguhan, sumbangsih, dan kerjasama semua pihak. Guna mensinergikan langkah arah program Manunggaling Jam'iyah lan Jamaah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi juga menggelar PCNU Sobo Deso
yang merupakan konsolidasi antara pengurus cabang Nahdlatul Ulama hingga pengurus ranting di tingkat desa dengan kepala desa bersama badan otonom, pengurus lembaga, dan juga kepala desa dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari pengasuh pondok pesantren, guru ngaji, guru TPQ, ustadz-ustadzah, pengurus takmir masjid, pengurus takmir musola, dan warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam program PCNU Sobodeso ini juga menyerap aspirasi masyarakat dan keluhan yang kemudian akan dicarikan solusi bersama untuk melayani yang belum terlayani dan menjangkau yang belum terjangkau. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Itulah sekelumit kegiatan PCNU Banyuwangi di tahun 2018, 2019 hingga pertengahan tahun 2020. Masih banyak hal yang harus dikerjakan guna mewujudkan manunggaling jamaah lan jam'iyah, melayani yang belum terlayani dan menjangkau yang belum terjangkau.